Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nur Elita. Saya bersama rekan saya Arya Widandi dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengujian untuk aktiva tetap untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari aktiva tetap itu sendiri. Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, menurut PSAK tahun 2004. Nah, untuk aktiva tetap itu ada 2, yaitu aktiva tetap berwujud antara lain seperti gedung, mesin, kendaraan, pokoknya peralatan yang menunjang produksi suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada aktiva tetap berwujud. Nah, aktiva tetap berwujud ini contohnya itu ada lisensi, hak cipta, dan merek dagang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal yang kelompok kami dapat. Di sini ada working paper atau kertas kerja audit, di mana kertas kerja audit ini merupakan mata rantai yang menghubungkan antara catatan klien auditor dengan laporan audit. Nah, di sini bisa kita lihat ada kolom keterangan harga peroleh, di mana keterangan harga peroleh ini ada tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan di bawahnya ada akumulasi depresiasi, ada gedung, kendaraan, dan peralatan kantor juga. Nah, di kolom selanjutnya ada per buku tanggal 1 Januari 2016, di mana per buku ini merupakan saldo awal untuk aktiva tetap tahun 2016. Untuk selanjutnya ada kolom penambahan dan pengurangan, di mana penambahan ini ada enggak gitu. Jadi gunanya itu ada enggak penambahan nilai untuk aktiva tetap di perusahaan itu pada tahun 2016. Dan untuk pengurangannya juga sama, ada enggak nih nilai pengurangan nilai untuk aktiva tetap di tahun 2016 di perusahaan itu. Nah, di kolom selanjutnya ada per buku 31 Desember 2016, di mana per buku ini nantinya jadi saldo akhir untuk nilai aktiva tetap tahun 2016. Selanjutnya ada penyusutan, metode, dan presentasenya. Nah, di sini kami menggunakan metode garis lurus ya. Nah, aku kasih contoh misalnya di tanah. Di tanah itu saldo awalnya untuk tanah tahun 2016 itu ada 250 juta. 250 juta itu, nah untuk tanah itu nggak ada nilai penambahan dan pengurangannya nih di tahun 2016. Jadi untuk saldo akhirnya masih sama nilainya, yaitu 250 juta. Nah, selanjutnya misalnya terus di kendaraan. Di kendaraan untuk saldo awalnya itu 100 juta. Tapi di tahun 2016 ini karena perusahaan membeli lagi kendaraan baru, jadi nilai aktiva tetapnya bertambah, yaitu seharga 100 juta jumlahnya, jadi ditulis lagi di kolom penambahannya, yaitu 100 juta. Yang nantinya di saldo akhir untuk tahun 2016 menjadi 200 juta. Nah, dengan nilai persentase 15%. Nah, lalu untuk akumulasi depresiasinya, saya kasih contoh misalnya untuk peralatan kantor ya. Peralatan kantor itu saldo awalnya 1 juta. Nah, 1 juta ini dari mana? Nah, 1 juta ini perhitungannya seperti ini. Jadi untuk peralatan kantor, untuk harga perolehan saldo awal tahun 2016-nya itu kan 20 juta di soal tuh ya. Nah, 20 juta itu, nah presentasenya lihat untuk peralatan kantor kan 5%. Jadi nantinya 20 juta dikali 5% hasilnya jadi 1 juta. Nah, 1 juta ini masuk ke akumulasi depresiasi untuk saldo awal tahun 2016. Nah, lalu buat yang penambahannya, di situ kan ada 1.097.916 rupiah. Nah, di sini penambahan, jadi di tahun 2016 ini perusahaan itu membeli peralatan kantor seharga dua peralatan kantor. Yang pertama 4.500.000, yang kedua 500.000. Jadi totalnya kan 5 juta. Nah, ini tuh dihitung misalnya kan
5% dikali 4.500.000 dikali 5 dibagi 12. 5 dibagi 12 itu diambil dari tanggal pertama pembeliannya, dibagi 12 itu berarti 1 tahun perhitungannya ya. Jadi nilainya 93.750. Terus untuk pembelian peralatan kantor yang kedua senilai Rp500.000, masih sama perhitungannya, 5% dikali 500.000 dikali 2 dibagi 12. 2 bagi 12 juga sama ya untuk tanggal pertama pembeliannya. Hasilnya itu Rp4.166.000. Nah, jadi kan Jadi kan saldonya yang ditambah saldo awal yang 1 juta itu jadi Rp1.097.916. Seperti itu. Selanjutnya ini saya akan membahas tentang contoh jurnal ya. Di sini ada contoh jurnal. Kami ngambil studi kasus untuk pembelian aktiva tetap dengan wesel berbunga ya. PT Pendi membeli peralatan pabrik dengan harga tunai 120 juta. Uang muka yang diberikan terlebih dahulu itu sebesar 20 juta dan sisanya dibayar dengan wesel berbunga jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10%. Nah, maka jurnal untuk mencatat pembelian aktiva tersebut adalah yang pertama, peralatan pabrik senilai 120 juta berada di debit. Selanjutnya untuk kas berada di kredit senilai 20 juta dan untuk utang wesel berada di kredit senilai 100 juta. Nah, ini untuk mencatat uang muka dan penarikan utang wesel. Yang selanjutnya pada saat jatuh tempo wesel dibayarkan nih dengan nominal ditambah 10%. Jadi 100 juta dikali 10% hasilnya 10 juta dan jurnalnya adalah utang wesel di debit 100 juta, biaya bunga di debit 10 juta dan untuk kas 110 juta di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Widandi. Saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengendalian internal untuk aktiva tetap. Perlu kita pahami kembali tentang apa sih tujuan atas audit terhadap aktiva tetap. Tujuan utama audit atas aktiva tetap yaitu terbagi dalam 4 macam. Yang pertama yaitu ada existence dan ownership, yaitu suatu tahapan yang meyakinkan bahwa aktiva tetap yang disajikan dalam suatu laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik suatu perusahaan. Kedua, akurasi dan completeness, yaitu meyakinkan bahwa pencatatan dan klarifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aktiva tetap milik perusahaan telah dibukukan, termasuk ketepatan perhitungan penyusunannya yang ditetapkan secara konsisten. Ketiga, ada valuation, yaitu meyakinkan bahwa aktiva tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang terakhir adalah disclosure, yaitu aktiva tetap yang telah dijanjikan jaminan telah diungkapkan dalam suatu laporan keuangan. Ya, jadi itu adalah keempat tahapan atau tujuan audit atas aktiva tetap. Pengendalian internal aktiva tetap terbagi ke dalam 5 bagian. Pertama, melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap suatu aktiva tetap di perusahaan. Yang kedua, membatasi pengeluaran modal dalam limit yang sesuai kebutuhan dengan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam menjalankan aktivitas suatu perusahaan. Yang keempat, menetapkan prosedur-prosedur perlindungan dan pemeliharaan fisik suatu aktiva tetap. Yang kelima, merencanakan waktu yang tepat untuk melakukan pengeluaran suatu modal. Berikutnya yaitu tentang prosedur audit aktiva tetap. Ada beberapa tahapan dalam suatu prosedur yang dilakukan terhadap audit aktiva tetap. Pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol suatu aktiva tetap.
Yang kedua, minta kembali klien top schedule atau supporting schedule terhadap suatu aktiva tetap sehingga dapat dilihat berapa saldo awalnya dan berapa penambahan atau pengurangannya dan lihat juga berapa saldo akhir aktiva tetap tersebut. Yang ketiga, periksa footing dan closing footing serta cocokkan totalnya dengan general ledger atau sub ledger dari saldo awal dengan working paper tahun lalu. Yang keempat, lakukan pemeriksaan fisik terhadap suatu aktiva tetap tersebut untuk melihat apa kondisinya dan apakah masih layak dipakai atau tidak dan berapa penilaian wajarnya untuk suatu aktiva tersebut. Berikutnya yaitu periksa bukti kepemilikan aktiva tetap seperti tanah, contohnya sertifikat tanah, gedung, IMB, dan SIPB. Berikutnya, periksa apakah capital policy sudah benar dan depreciation policy dilakukan secara konsisten dengan tahun lalu sebelumnya. Yang ketujuh, analisis tentang perkiraan repair atau maintenance sehingga dapat diketahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk capital expenditure atau sebagai revenue expenditure. Berikutnya, periksa apakah aktiva tetap tersebut sudah diasuransikan atau tidak. Berikutnya, periksa notulen rapat atau perjanjian kredit dan konfirmasi suatu bank. Yang terakhir, periksa apakah penyajiannya sudah selesai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku. Oke, materi berikutnya atau slide yang berikutnya, slide yang ke-8, ada bukti atau dokumen transaksi terhadap satu aktiva tetap. Ada beberapa bukti terhadap dokumen atau suatu transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Contohnya seperti 1. Kwitansi resip. Kwitansi resip adalah suatu bukti transaksi yang telah diperoleh karena telah terjadi suatu penerimaan uang yang ditunjukkan untuk pembayaran sesuatu. Yang kedua, itu bukti memorial. Adalah sebagai bukti penghentian suatu aktiva tetap dari suatu pemakaian atau penyusutan atau pengeluaran suatu aktiva tetap yang ditukar dengan aktiva tetap lainnya. Yang berikutnya yaitu ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas adalah sebagai bukti pembayaran biaya pengangkutan, biaya pemasangan, dan biaya yang sehubungan dengan perolehan aktiva tetap yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu ada kartu induk aktiva tetap. Kartu induk aktiva tetap digunakan untuk mencatat suatu informasi terhadap suatu aktiva tetap itu sendiri. Ya mungkin itu aja tentang pengendalian internal aktiva tetap dan prosedur aktiva tetap dan bagaimana bukti-bukti atau dokumen yang dihasilkan terhadap suatu aktiva tetap tersebut. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.